Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman belajar semua. Perkenalkan, nama saya Indah Maulina Saputri dengan nomor induk mahasiswa 200511439. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Kedokteran Pendidikan Universitas Riau. Baiklah teman-teman belajar semua, pada video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dari program kesetaraan dasar paket C, mata pelajaran sosiologi dengan materi perubahan sosial. Ikut videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini, sehat? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Yona kayaknya semangat sekali ya untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Semangat, Ibu. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah suara Ibu kedengar jelas? Dengar, Jelas, Bu. Bu. Jelas dong. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Erika Eva Jayanti. Hadir, Bu. Yona Cynthia Boru Pak Pahan. Hadir, Ibu. Ya, Rina Safitri. Hadir, Bu. Maria Intan Lumban Raja. Hadir, Bu. Baiklah, karena anak-anak Ibu sudah hadir semuanya, kita akan memulai pembelajaran pada program kesetaraan paket C. Nah, materi pembelajaran kita adalah perubahan sosial dari mata pelajaran sosiologi. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apa ada yang udah tahu apa itu perubahan? Perubahan saja, apa itu makna kata perubahan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Erika. Perubahan merupakan salah satu perubahan keadaan dari sekarang menuju keadaan yang lebih baik. Ya, benar sekali. Baiklah, terima kasih kepada Erika. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ibu akan share screen mengenai materi kita pada siang hari ini. Nah, apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Bu. Baiklah, kita mulai ya. Pada materi pembelajaran perubahan sosial program kesetaraan paket C. Ya, yang pertama itu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena kebutuhan hidup selalu berubah sehingga tidak satu pun masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masanya. Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Dan perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya dan ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk memperkuat pemahaman tentang perubahan sosial, berikut beberapa definisi perubahan sosial yaitu. Bisa tolong Rina untuk membacakannya? Bisa, Bu. Ya. Baik, untuk slide selanjutnya itu, untuk memperkuat pemahaman tentang perubahan sosial, berikut beberapa definisi perubahan sosial yaitu, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, atau berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Yang kedua, perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan, dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Nah, ya. Selanjutnya materi kita penjelasan mengenai teori dari perubahan sosial. Ada 4 teori. Yang pertama, teori evolusi. Nah, dari teori evolusi ini, baik yang unilinear maupun multilinear, ialah asumsi mengenai kemajuan budaya, di mana kebudayaan barat dianggap sebagai tahap kebudayaan yang maju dan superior atau sempurna. Namun, ide ini terbantahkan dengan semakin meningkatnya apresiasi terhadap kayanya keanekaragaman dari kebudayaan suku bangsa di dunia.
Dan di samping itu, masyarakat Barat sekarang berada dalam krisis atau seperti rasisme, perang, terorisme, pemerkosaan, kemiskinan, jalanan yang tidak aman, perceraian, seks bebas, narkoba, AIDS, dan sebagainya. Dan tidak lagi dianggap berada di puncak kebudayaan manusia. Menurut teori evolusi ini, bahwa kebudayaan itu dianggap sempurna, yaitu adalah kebudayaan Barat. Namun, teori ini dibantahkan karena semakin meningkatnya penghargaan terhadap kayanya keanekaragaman dari kebudayaan suku bangsa. Jadi tidak menganggap lagi bahwa kebudayaan Barat itu adalah kebudayaan yang sempurna. Lalu, teori yang kedua ada teori siklus. Intan bisa tolong bacakan apa itu teori siklus? Intan? Iya. Tolong bacakan teori siklus. Teori siklus menurut PB Hepton dan C.L. Hunt 1962 dalam bukunya Sosiologi para penganut. Kayaknya jaringan Intan bermasalah ya. Nah, baiklah, saya lanjutkan saja. Menurut PB Horton dan C.L. Hunt 1992 dalam bukunya Sosiologi para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat. Tetapi mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukan berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, tetapi berlanjut menuju tahap kepunahan dan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Maksudnya ini adalah pada teori ini mereka menganggap bahwa perubahan itu tidak akan pernah berhenti. Mereka akan menuju ke tahap terakhir, tapi akan kembali lagi ke awal seperti siklus. Nah, selanjutnya teori yang ketiga. Teori fungsionalis. Teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap akan mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan dalam kebudayaan atau menjadi cara hidup masyarakat. Oleh sebab itu, menurut teori ini unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima. Sebaliknya, yang disfungsional akan ditolak. Lalu selanjutnya ada teori konflik. Menurut pengikut teori ini, yang konstan atau tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadi pertentangan antar kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena itu, konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Menurut teori ini, bahwa perubahan sosial itu hanyalah akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, dan perubahan itu terjadi karena konflik sosial tersebut. Begitu. Selanjutnya, faktor perubahan sosial. Erika bisa tolong dibacakan faktor perubahan sosial? Baik, Bu. Ya. Faktor perubahan sosial yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya, atau dalam bentuk aturan atau norma sosial. Berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena penduduk berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial sehingga memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru, dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan atau menggunakan penemuan baru tersebut. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern. Nah, betul. Yang pertama tadi adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi faktor perubahan sosial itu diakibatkan yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk di dalam suatu wilayah yang mengakibatkan terbentuknya aturan atau norma yang baru dalam daerah tersebut. Lalu ada penemuan-penemuan baru. Hal ini bisa kita lihat dari fakta di lapangan bahwa makin meluasnya teknologi atau kendaraan baru yang lebih modern dan menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Lalu tadi ada pertentangan atau konflik antara kelompok dengan kelompok ataupun individu dengan kelompok yang akan menciptakan perubahan sosial. Selanjutnya ada dampak perubahan sosial. Nah, ada dampak positif. Dampak positif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, perubahan sosial itu tentunya juga membawa dampak kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat dapat menyikapi perubahan sosial secara baik dan tidak terjadi konflik. Berikut ini contoh perubahan positif yang disebabkan oleh dampak perubahan sosial. Yang pertama, terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Terciptanya pola pikir yang semakin terbuka akan membawa hal yang positif. Karena hal tersebut akan menghasilkan sudut pandang yang luas bagi masyarakat dalam menghadapi suatu masalah. Lalu yang kedua, meningkatnya taraf pendidikan. Yang adanya perubahan sosial ini maka akan meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat yang akan terjadi seiring dengan meningkatnya persaingan yang terjadi di dalam masyarakat. Terus meningkatnya toleransi dalam kebebasan beragama juga akan mengalami peningkatan seiring dengan pola pikir yang semakin terbuka. Lalu semakin meningkatnya kepedulian. Perubahan sosial ini akan berdampak semakin meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Lalu selain adanya dampak positif tentu adanya dampak negatif. Nah, apa saja sih dampak negatif itu? Dampak negatif yang pertama ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial pada saat ini sangat terlihat kan di dalam masyarakat, di mana semakin banyak orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kemewahan. Tapi di balik itu semua banyak masyarakat yang tidak mampu memiliki kehidupan yang layak. Lalu yang kedua, hilangnya identitas bangsa. Maksudnya adalah identitas bangsa sangat dirasakan pada saat ini, di mana terdapat banyak anak-anak yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dan memakai pakaian yang cenderung terbuka. Sehingga identitas bangsa kita mulai hilang. Lalu yang ketiga, meningkatnya tindak kriminalitas. Meningkatnya tindak kriminalitas tidak dapat dihindari, mengingat semakin tingginya tuntutan gaya hidup pada zaman sekarang. Yang keempat, bersifat individualis. Bersifat individualis sudah sangat terlihat di dalam kehidupan masyarakat, di mana sifat gotong royong dan rasa peduli akan sesama mengalami penurunan yang sangat drastis. Baiklah, itu tadi dia materi kita pada siang hari ini. Ibu tadi sudah kirimkan LKPD kepada anak-anak. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang terdiri dari 3 soal tersebut. Nanti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan materi jawaban dari LKPD tersebut. Bisa?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, silakan dikerjakan. Mempresentasikan, Ibu persilakan ya. Izin, Bu, saya mau presentasi. Oh, baiklah, kepada Rina boleh. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Udah nampak? Belum Rina, sebentar lagi mungkin. Belum, Tin. Bu, mohon maaf, Bu. Jaringan saya tidak memadai, Bu, Oke, nggak untuk apa-apa. share screen. Siapa yang mau mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya? Saya, Bu. Oke, silakan Erika. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Sudah kelihatan Erika? Ya, Udah kedengeran? udah. Baik, silakan dibacakan jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru atau berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai sosial, norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan, dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada 3. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertanyaan ketiga, sebutkan dampak-dampak dari perubahan sosial. Dampak positif, yang pertama, terciptanya pola pikiran terbuka. Yang kedua, meningkatnya taraf pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya toleransi. Dampak negatif, yang pertama, adanya kesenjangan sosial. Yang kedua, hilangnya identitas bangsa. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Ya, baik, itu saja saya, Bu. Terima kasih banyak Erika, wah jawabannya benar semua. Sepertinya anak-anak Ibu sudah paham. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dina Safitri, apakah bisa menyimpulkan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baiklah. Saya, Bu. Oh, kepada Erika, dipersilakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mana mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh anak-anak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Nah, itu dia teman-teman belajar proses pembelajaran daring program kesetaraan dasar paket C mata pelajaran sosiologi dengan materi perubahan sosial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan. Semoga hal-hal baik dapat tersampaikan dan hal-hal buruk dapat termaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.